Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Arif Darmawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar studi pembangunan internasional, beserta rekan-rekan yang saya banggakan. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan diskusi. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi pada hari ini, yaitu mengenai orientasi fokus pencapaian SDGs Indonesia. Saya, Aurania Zalia Putri dengan NIM F1F020034 selaku moderator akan membimbing jalanan diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok C, yakni Azil Alfasya Ramadan dengan NIM F1F020036. Halo semuanya. Adindra Asintia Sanda dengan NIM F1F020008. Halo semuanya, saya Adindra Asintia Sanda. Mutiara Adela Putri dengan NIM F1F020006. Halo semuanya. Esther Sinambela dengan NIM F1F020010. Halo semuanya. Fira Nikma Amsyana F1 dengan NIM F1F020024. Halo semuanya. Ilham Pangestu dengan NIM F1F020014. Halo. Lavinia Fadila Ambarwati dengan NIM F1F020030. Halo semuanya, salam kenal. Linda Octaviana Setiani dengan NIM F1F020005. Halo semuanya. Dan terakhir ada Velika Luciana dengan NIM F1F0001. Halo semuanya. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya yang pertama ada sesi pembukaan, sesi diskusi, dan yang terakhir ada sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama yaitu sesi pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sebagai kesepakatan pembangunan global pada 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kurang lebih sejumlah 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia, Yusuf Kala, turut mengesahkan agenda SDGs. Dengan mengusung tema mengubah dunia kita, Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan, yang berlaku sejak 2016 hingga 2030, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara, sehingga seluruh negara tanpa terkecuali negara maju, memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. SDGs dirancang secara partisipatif berbeda dari pendahulunya Millennium Development Goals atau MDGs. SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintah, civil society organization, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia turut berkontribusi terhadap tujuan dan target SDGs. Tidak meninggalkan satu orang pun atau leave no one behind merupakan prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut, setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal, yaitu keadilan prosedural, yakni sejauh mana seluruh pihak, terutama yang selama ini tertinggal, dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan, dan keadilan substansial, yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga, terutama kelompok tertinggal. Dari 17 SDGs yang ada, kelompok kami menspesifikasikan pembahasan kepada SDGs nomor 4, yakni Quality Education, yang bertujuan untuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil, serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Menurut kalian, mengapa permasalahan mengenai pendidikan merupakan suatu permasalahan yang penting untuk dibahas? Silahkan yang ingin menjawab. Saya Ya, silakan Azil. Oke, baik. Terima kasih Awani sebagai MC sekaligus moderator dikarenakan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengungkapkan pendapat saya mengapa permasalahan mengenai pendidikan merupakan suatu permasalahan yang penting untuk dibahas. Seperti yang
Saudara Yohani sudah nyatakan di sesi sebelumnya, SDG itu merupakan suatu target yang sudah ditetapkan bersama oleh negara-negara dan juga oleh PBB itu sendiri untuk membantu permasalahan manusia itu sendiri. Dan di dalam SDG tersebut terdapat 17 isu yang harus difokuskan oleh seluruh pemerintah dunia, dan salah satu isu dari ke-17 isu tersebut merupakan isu pendidikan. Dan alasan mengapa isu pendidikan merupakan suatu isu yang sangat penting dibahas dan juga dipermasalahkan oleh banyak pihak termasuk pemerintah negara itu sendiri adalah dikarenakan bisa dibilang pendidikan merupakan penentu keberhasilan dan juga keberlangsungan suatu bangsa di masa depan kita. Mengapa bisa dibilang seperti begitu? Dikarenakan menurut pendapat dari Dow Joseph sendiri, pendidikan merupakan segala bidang pengetahuan dalam memilih dan membina hidup yang baik yang sesuai dengan martabat manusia. Selain itu, suatu negara itu tidak bisa dipastikan tidak akan dapat bertahan lama dan tidak akan dapat berkembang apabila pendidikan yang berada di negara tersebut tidaklah maju ataupun tidaklah mumpuni untuk mencetak generasi-generasi ataupun SDM yang berkualitas untuk masa depan kita nanti. Dikarenakan generasi muda tersebut bisa dibilang sebagai penerus bangsa Indonesia ataupun bangsa-bangsa lainnya ke depannya apabila kita pada saat ini itu sudah tiada nantinya. Selain itu, menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan seperti yang sudah saya bilang tadi. Selain itu, pendidikan merupakan salah satu SDG yang menurut saya cukup penting dikarenakan tanpa adanya SDM yang maju yang dimiliki oleh suatu negara, maka SDG lainnya seperti no poverty, zero hunger, industry innovation and infrastructure, decent work and economic growth ataupun SDG lainnya tidak akan tercapai dikarenakan apabila kita ingin mengatasi permasalahan SDG yang lainnya tersebut, maka diperlukan SDM yang berkualitas, dan tanpa adanya SDM yang berkualitas, maka target pemerintah di seluruh dunia dan juga PBB itu sendiri di dalam SDG tahun 2030 tersebut tidak akan terwujud. Sekian, terima kasih. Terima kasih Azil atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin memberikan tanggapan lagi? Izin menambahkan, Rani? Silakan Lavinia. Baik, terima kasih Rani atas kesempatannya. Saya izin menambahkan penjelasan dari Azil. Menurut pandangan saya sendiri, permasalahan mengenai pendidikan memang merupakan sesuatu yang penting untuk dibahas. Mungkin masih banyak orang yang berpendapat bahwa pendidikan bukan merupakan sesuatu yang perlu untuk menjadi prioritas. Misalnya saja, anggapan bahwa pendidikan hanya membuang-buang uang saja, terutama bagi anak-anak perempuan, atau bahwa pendidikan tidak selalu menjadi masa depan. Namun, pendidikan tidak hanya terpaku pada hal-hal ini saja. Seperti yang dikatakan Azil, mungkin tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pendidikan merupakan tulang punggung dari suatu negara karena pendidikan mempengaruhi kualitas penduduknya, dan bahkan dapat mendorong perwujudan masa depan yang lebih baik bagi negara tersebut, bahkan dunia. Pernyataan ini didukung pula oleh Nelson Mandela yang mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling kuat yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Nah, bagaimana hal ini dapat terjadi? Dengan kemudahan akses terhadap pendidikan, masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan atau skill yang mereka miliki, terutama keterampilan-keterampilan yang dapat menunjang perekonomian mereka. Perkembangan teknologi juga menjadi semakin cepat, begitu pula dengan perkembangan-perkembangan lain. Kualitas SDM pun dapat meningkat, sehingga individu dapat memiliki keterampilan yang beraneka ragam, mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya serta lingkungannya, dan juga dapat berkontribusi terhadap masyarakat secara keseluruhan. Meskipun demikian, di masa sekarang ini, negara-negara memiliki banyak tantangan, seperti kemiskinan, diskriminasi, kriminalitas, ketimpangan gender, dan lain sebagainya. Dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, nilai-nilai yang baik dapat ditanamkan kepada masyarakat sejak usia dini. Begitu pula dengan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisa fenomena di sekitar. Misalnya, apakah suatu fenomena itu baik atau tidak, dan apakah ada sesuatu yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Sehingga dalam jangka panjang, hal-hal ini dapat membantu untuk mewujudkan masyarakat yang lebih damai, beradab, mewujud tinggi kemanusiaan, dan peka terhadap masalah-masalah sosial. Sekian dari saya, Rani. Terima kasih. Terima kasih Lavinia atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi? Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Auran. Silakan, Acin. Oke.
Tadi sudah dijelaskan oleh Azil dan Lavin dengan jelas sekali. Saya hanya menambahkan sedikit tentang permasalahan pendidikan memang penting untuk dibahas karena pendidikan yang sangat mempengaruhi pembangunan suatu negara. Tanpa disertai pendidikan yang berkualitas, pembangunan ekonomi suatu negara tidaklah mungkin berjalan dengan baik. Oleh karena itu, negara harus memastikan setiap individu di dalamnya telah mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas agar memiliki kapabilitas yang cukup guna meningkatkan pembangunan tersebut. Nah, permasalahan demi permasalahan pendidikan di Indonesia dituai tiap tahunnya. Permasalahan pun muncul melalui dari aras input, proses, sampai outputnya. Ketiga aras ini sejatinya saling terkait satu sama lain. Input mempengaruhi keberlanjutan dalam proses pembelajaran, proses pembelajaran pun turut mempengaruhi hasil output. Seterusnya, output akan kembali berlanjut ke input dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi atau masuk ke dalam dunia kerja di mana teori mulai dipraktikkan. Terima kasih. Terima kasih Acintia atas tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah target SDGs Quality Education secara global sudah cukup untuk membahas seluruh permasalahan tersebut? Silakan bagi yang ingin menanggapi. Saya ulangi pertanyaannya. Apakah target SDGs Quality Education secara global sudah cukup untuk membahas seluruh permasalahan tersebut? Saya izin menanggapi. Silakan, Velika. Ya, sebentar ya. Jadi menurut saya, target global SDGs ini tentang kualitas pendidikan ini sudah cukup merangkum seluruh permasalahan ya. Karena mengingat pendidikan saat ini merupakan hak mendasar dalam nilai kehidupan manusia. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia ini dalam melaksanakan kehidupannya tidak terlepas dari pendidikan. Implementasi dan pengembangan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Sebab pendidikan pelaksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapanpun. Sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini, dikatakan maka tidak akan pernah selesai yang namanya pendidikan. Dikatakan demikian karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Hal ini juga sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif. Pendidikan tidak hanya berperan menciptakan generasi muda sebagai agent of change yang membawa perubahan, namun generasi muda juga bisa menjadi agent for producer yang mampu menciptakan perubahan yang nyata. Pendidikan juga meliputi patron bukan hanya dalam hal pendidikan formal, tapi yang dimaksud adalah pendidikan yang mampu mengubah pola pikir anak bangsa dan pendidikan inovatif yang mendorong kreativitas dan daya inovatif anak bangsa. Generasi muda sebagai agen inovasi yang dapat memberikan kontribusi penting dan signifikan untuk menerapkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan yang aplikatif. Tujuan dari pendidikan pun menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era SDGs hingga 2030. Berdasarkan arahan dari Forum PBB yang telah disepakati pada tanggal 2 Agustus 2015, peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan mengacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Indonesia sehingga diharapkan peran pendidikan mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam mendukung SDGs 2030. Itu saja, Urani. Terima kasih. Baik, terima kasih Velika atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi? Izin menanggapi ya, Urani. Silakan, Vira. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya setuju dengan Velika ya. Menurut saya target SDGs mengenai quality education ini sudah cukup untuk membahas permasalahan tersebut. Di mana dengan 10 target global sudah mencakup tidak hanya kualitas pendidikan saja, tetapi juga pemerataan pendidikan
serta kesempatan belajar sepanjang hayat bagi siswa. Target ini antara lain berisi tentang peningkatan kualitas pendidikan untuk segala usia atau long life learning, dan untuk generasi muda difokuskan pada keahlian atau skill agar dapat mendukung decent job dan kewirausahaan. Dengan target global yang telah dirumuskan bersama oleh lebih dari 100 negara ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan manusia sebagai salah satu upaya pembangunan berkelanjutan. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan bidang yang utama untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaku utama pembangunan. Selain itu, mengenai permasalahan pemerataan pendidikan dan kesempatan belajar sepanjang hayat juga tercantum dalam target yang mencakup semua umur dan gender dijamin mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Sehingga menurut saya target global SDGs mengenai tujuan pendidikan ini menurut saya sudah cukup membahas permasalahan pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Vira atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi lagi? Saya ingin menanggapi, Aurani. Silahkan Linda. Baik, jadi menurut saya, target SDGs secara global ini belum membahas seluruh permasalahan tersebut. Target SDGs secara global memang dirasa lebih luas cakupannya dan lebih kompleks karena mengandung 10 target pendidikan secara global. Namun, tidak serta-merta target SDGs secara global tersebut berhasil diimplementasikan untuk menjawab persoalan pendidikan di negara berkembang, khususnya di Indonesia. Di setiap negara, pastinya memiliki karakternya sendiri atas setiap permasalahan pendidikan yang muncul. Sifat universal dari tujuan SDGs tersebut sebenarnya terlalu luas cakupannya. Ada banyak di antara indikator yang sulit diwujudkan oleh pemerintah. Mengingat pendidikan merupakan hal otonom dari suatu negara, maka sudah sepantasnya negara sendiri juga memiliki kebebasan untuk menargetkan pendidikan seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Beberapa permasalahan mendasar seperti pemerataan, mutu, dan relevansi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya berkaitan dengan sistem pendidikan negara itu sendiri, sistem pendidikan yang ada di negara-negara perlu menjiwai secara mendalam target universal dari SDGs untuk menentukan langkah yang tepat, bukan hanya sekedar meningkatkan kuantitas pencapaian tanpa diimbangi dengan kualitas yang seharusnya. Juga meningkat seperti contohnya di negara sub-Sahara Afrika. Memang terjadi peningkatan pendaftaran anak-anak yang bersekolah, tetapi kecakapan di antara anak-anak sekolah dalam hal membaca dan matematika masih sangat rendah. Sudah jelas bahwa kualitas dan peran tenaga pendidik dipertanyakan. Bukankah kenyataannya justru terjadi gap antara kualitas dan kuantitas tenaga pendidik? Hal tersebut tidak hanya terjadi di Afrika, tetapi juga sama seperti di Indonesia, ada banyak permasalahan terkait tenaga pendidik yang masih perlu dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah. Saya kembalikan kepada Aurani. Terima kasih Linda atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi lagi? Izin menanggapi Ran. Silakan Ilham. Oke. Pembahasan mengenai quality education memanglah masalah yang rumit ya. Quality education menjadi fokus tersendiri oleh pemerintah apabila berbicara apakah SDG quality education sudah mencakup semua permasalahan mengenai edukasi. SDGs quality education memang sudah mencakup permasalahan dasar mengenai edukasi. Akan tetapi pada implementasinya masih jauh dari apa yang seharusnya dibahas gitu. Apabila kita berbicara mengenai SDGs quality education secara global, permasalahan pendidikan di setiap negara berbeda-beda. Ya, saya setuju dengan Linda seperti yang sudah Linda sebutkan tadi, dan kemampuan negara untuk mengatasi permasalahan pendidikan ini juga berbeda-beda. Sehingga kita
tidak bisa serta-merta menutup mata mengatakan bahwa pembahasan SDGs ini sudah menyeluruh gitu. Dengan kondisi yang sekarang ini, target SDGs secara global masih belum bisa dibahas secara keseluruhan karena seperti yang telah dikatakan Linda juga tadi terlalu general gitu. Seperti contohnya saja, misal saya mengambil contoh dari kualitas dari pengajar, kompetensi yang ada di dalam standar terkadang berbeda dengan kompetensi yang ada di lapangan. Kita ambil contoh dari kompetensi pendidik di Indonesia yang ada 4. Yang pertama ada kemampuan pedagogik, yang kedua terus ada kompetensi kepribadian, lalu ada kompetensi sosial dan juga kompetensi profesional yang meliputi kepakaran atau keahlian. Nah, dari keempat kompetensi tersebut, tingkat kompetensi pendidik di Indonesia ini masih tidak setara, masih banyak perbedaan kompetensi antara satu pengajar dengan pengajar yang lain. Hal ini harus menjadi fokus pemerintah agar peserta didik dapat memiliki akses pendidikan yang setara gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ilham atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi kembali? Jika tidak ada, kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Apabila berpendapat tidak setuju, apakah ada kritikan serta masukan untuk target SDGs Quality Education secara global tersebut? Mungkin saya izin berpendapat lagi ya. Silakan Ilham. Ya, ada beberapa kritik yang ingin saya gambarkan mengenai target SDGs ini. Yang pertama adalah SDGs secara global haruslah memperhatikan permasalahan pendidikan per negara. Apabila masih melihat pendidikan secara global, permasalahan-permasalahan pendidikan tidak dapat terselesaikan karena adanya perbedaan permasalahan di masing-masing negara. Begitu juga jika sampai kepada negara harus memberi solusi agar akses pendidikan lebih merata dan juga kualitas pendidikan juga lebih terjaga sehingga kita tidak ada gap gitu antara fasilitas pendidikan yang satu dengan yang lainnya. Kualitas pendidikan bukan hanya dinilai dari pendidik saja seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, masih banyak kriteria-kriteria yang dapat menjadi masukan untuk membuat pendidikan yang berkualitas mulai dari fasilitas pendidikan, kurikulum, dan berbagai kriteria yang berpengaruh pada tingkat pendidikan di suatu negara gitu. Target SDGs juga tidak boleh menggeneralisasi seperti yang sudah saya katakan, seperti yang kita tahu bahwa saya saat ini yang memegang negara dengan sistem pendidikan terbaik yaitu di negara Finlandia. Standar dari sistem pendidikan tidak dapat digeneralisasi karena di setiap negara memiliki ciri khas tersendiri dalam halnya pembelajaran kan. Nah, fokus dalam permasalahan ini adalah membuat bagaimana suatu negara dapat menemukan metode dari sistem pendidikan yang lebih efektif. Kayak misal di Indonesia sendiri, jangan hanya meniru dari metode yang sudah ada pada negara lain, tapi juga harus menemukan metode sendiri yang akan mengefektifkan sistem pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Ilham atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi lagi? Saya ingin menanggapi, Aurani. Silakan Linda. Baik, saya juga akan memberikan beberapa poin penting terkait persoalan sebelumnya terkait target SDGs Quality Education secara global dan juga namanya pada nasional. Yang pertama itu adalah sasarannya yang cukup jauh. SDGs Quality of Education memiliki sasaran untuk mencapai kemajuan di tahun 2030 dengan secara perlahan. Namun tidak banyak orang bisa menanti hingga tahun tersebut. Dan juga tidak ada jaminan bahwa di tahun tersebut seluruh warga di dunia, termasuk warga di Indonesia, dapat menikmati akses pendidikan yang diharapkan. Sama seperti yang dikatakan Ilham tadi. Yang dibutuhkan saat ini adalah kita membutuhkan aksi yang nyata untuk hari ini agar mengurangi adanya gap. Hari ini ada banyak permasalahan akibat rendahnya pendidikan. Padahal target pendidikan sangat berkaitan dengan SDGs Zero Hunger. Masukan dari saya, pemerintah perlu mengakselerasikan dan memaksimalkan seluruh anggaran dana untuk pendidikan secara akuntabilitas supaya dapat mewujudkan kemajuannya saat ini juga, bukan nanti. Kemudian yang kedua adalah SDGs adalah keinginan, bukan tujuan. Bukan tujuan berarti tidak mengikat. Artinya negara tidak dihukum karena tidak menindaklanjuti apakah ada yang menghukum suatu negara karena tidak melaksanakan salah satu target SDGs yang keempat ini. Tentunya tidak. Juga tidak jelas siapa yang akan menerapkan target SDGs global, tidak menyoroti pihak siapa saja yang wajib melaksanakannya.
Tetapi implementasinya di setiap negara tetap dilakukan oleh pemerintah. Tidak cukup untuk menentukan bagaimana persisnya sistem pendidikan apa yang harus dilakukan. Pemerintah juga harus setuju untuk setiap target yang dicapai dan juga tidak adanya sinkronisasi dengan pembagian kerja yang telah disepakati bersama. Sehingga dampaknya adalah seperti Indonesia. 3 dari 10 SDGs keempat belum bisa tercapai. Dalam artian tidak memiliki indikator pencapaian di tingkat nasional pada target kesetaraan pendidikan, keterampilan teknis dan vokasi, pengetahuan, dan juga untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Kemudian, menuju implementasi poin SDGs keempat di Indonesia berdasarkan data pencapaian SDGs dalam indikator nasional yang tercapai secara kuantitas memang signifikan. Indonesia telah berupaya untuk merubah kurikulum, menggagas program Merdeka Belajar, dan lain sebagainya dengan hasil meliputi peningkatan anak sekolah, kesetaraan gender, guru bersertifikat, dan mahasiswa. Tetapi dari perkembangan tersebut, apakah serta-merta mengubah sistem pendidikan yang ada di Indonesia menjadi jauh lebih maju? Tentunya belum, karena tidak semua angka-angka kenaikan tersebut mencerminkan kualitas karena ada analisis kesenjangan yang masih tinggi ditemukan mencakup tingkat literasi yang tinggi 93,88%, namun kecakapan membaca dan matematikanya masih rendah, seperti yang telah saya katakan tadi. Guru sekolah dasar di desa terpencil tidak berkualifikasi dan sering absen. 75% sekolah memiliki fasilitas yang kurang memadai sama seperti yang dikatakan Ilham tadi. Partisipasi dari disabilitas dalam dunia pendidikan juga masih rendah. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Linda atas tanggapannya. Kita akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Indonesia sudah membuat target yang baik beserta indikatornya untuk mengatasi permasalahan quality education? Silakan bagi yang ingin menanggapi. Saya Izin menanggapi, Rani. Silakan Velika. Ya, terima kasih Rani. Jadi menurut saya Indonesia sudah sudah memiliki target-target yang cukup baik ya dalam mengatasi permasalahan kualitas pendidikan ini. Target-target ini terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas. Kemudian menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, kemudian membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru yang berkualitas. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Dari beberapa target yang diciptakan ini, ada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti program-program terkait peningkatan kualitas dan akses pendidikan dasar dan menengah, kemudian terkait peningkatan akses kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan yang tinggi, kemudian program terkait peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, kemudian program terkait penilaian mutu satuan pendidikan, kemudian program terkait peningkatan kapasitas dosen, guru, dan tenaga kependidikan, kemudian program terkait penyediaan atau pemberian bantuan pendidikan untuk penduduk. Kemudian ada program terkait pengembangan dan pembinaan dan perlindungan bahasa, dan yang terakhir program terkait peningkatan kualitas kelembagaan, tata kelola, dan layanan pendidikan. Selain itu, saat ini terbilang cukup baik karena terbukti dengan banyaknya prestasi yang mampu bersinar di tingkat internasional, misalnya prestasi dalam olimpiade atau penelitian tingkat mahasiswa yang mendapat pengakuan sampai di kancah internasional. Sekalipun selain itu, hal ini juga sejalan dengan salah satu visi nawacita Presiden Joko Widodo yang meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan pendidikan berkualitas yang diimplementasikan dalam program Indonesia Pintar. Nah, sekian dari saya, Rani. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menanggapi. Terima kasih, Velika. Untuk Esther, silakan berpendapat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, Indonesia sudah membuat target yang baik untuk mengatasi permasalahan quality education. Pendidikan menjadi instrumen kekuatan sosial masyarakat untuk mengembangkan suatu sistem pembinaan anggota masyarakat yang relevan dengan tuntutan perubahan zaman. Dari program yang disepakati yakni SDGs dengan 17 tujuan yang telah dideklarasikan oleh 193 anggota PBB,
dengan salah satu pembahasan kualitas pendidikan yang bersifat pembangunan berkelanjutan hingga 2030, menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil, dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Memperoleh pendidikan yang berkualitas adalah dasar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia telah melaksanakan target yang baik dengan mengamanahkan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dengan melaksanakan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan program pencapaian pendidikan yang terjangkau dan berkualitas yang ditempuh dengan melakukan program bantuan operasional sekolah atau BOS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional bidang pendidikan sekolah melalui bantuan khusus murid dan bantuan beasiswa keluarga. Terima kasih. Terima kasih Esther atas tanggapannya. Kita berpindah, adakah dari kalian yang ingin menanggapi kembali? Saya ingin menanggapi. Silakan Acin. Izin saya menanggapi. Silakan Acin. Oke. Menurut saya, Indonesia belum membuat target yang baik beserta indikatornya untuk mengatasi permasalahan quality education. Jadi, saya tidak sependapat dengan Esther dan juga Velika. Nah, di Indonesia itu masih terdapat beberapa masalah yang mengurangi mutu pendidikan negara yang sulit dibenahi oleh pemerintah. Permasalahan pendidikan yang dialami Indonesia harus segera diselesaikan guna mendorong pembangunan negara. Namun terlihat bahwa pemerintahan masih memiliki keterbatasan dalam menyikapi beberapa masalah pendidikan ini. Pendidikan yang sekarang dapat dirasakan oleh hampir setiap unit individu di setiap wilayah di Indonesia, belum memiliki kualitas yang setara. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, pada 1 Desember 2014, status pendidikan di Indonesia dikategorikan sebagai gawat darurat. Indonesia juga merupakan negara dengan posisi terakhir, posisi 40 dari 40 negara, pada pemetaan akses dan mutu pendidikan The Learning Person, serta minat baca orang Indonesia yang sangat rendah menurut UNESCO pada tahun 2012-2014. Pemerataan dan pembagian pendidikan di Indonesia masih memiliki permasalahan terutama dalam konteks fasilitas. Terima kasih. Terima kasih Acin atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi kembali? Saya ingin menanggapi. Silakan Adel. Baik, terima kasih. Sama seperti Acin sebelumnya, menurut saya pendidikan sebagai hak asasi setiap warga negara Indonesia seharusnya telah terpenuhi jika telah terjadinya keberhasilan dalam implementasi dari dibuatnya beberapa tujuan dan indikator yang dirancang dalam mengatasi quality education. Kualitas pendidikan ini dibuat guna terjaminnya pendidikan ke seluruh lapisan secara merata dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Namun, dalam mengatasi permasalahan kualitas pendidikan ini, saya tidak setuju bahwasannya target dan indikator yang baik telah dicapai, karena masih terdapat ketimpangan dalam perencanaan dan sasaran yang belum tepat. Karena jika dilihat, angka kemiskinan masih ada penekanan dan masih banyak masyarakat yang hidup di garis kemiskinan. Sedangkan untuk memperoleh pendidikan di Indonesia, hal ini dapat menjadikan tidak tuntasnya pendidikan yang seharusnya difasilitasi. Masih ada beberapa intensif pembiayaan berupa subsidi yang diberikan belum tepat sasaran. Karena ada kemungkinan dana yang diberikan untuk pemulihan atas permasalahan kualitas pendidikan masih digunakan oleh hal lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara target dengan implementasinya masih tidak sesuai dan tidak sejalan karena masih terdapat banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan belum terjamin soal pendidikannya. Terima kasih. Terima kasih Adel atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi kembali? Jika tidak ada, kita akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Apabila berpendapat tidak setuju, apakah ada kritikan serta masukan untuk target SDGs Quality Education secara nasional tersebut?
Silakan bagi yang ingin menanggapi. Baik, jika tidak ada yang ingin menanggapi, kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, apakah boleh apabila terdapat perbedaan target serta indikator berstandar global dan juga nasional dalam penerapannya? Saya ingin pendapat Tony. Silakan Azil. Oke, baik. Terima kasih awalnya atas kesempatannya. Jadi, menurut dari pendapat saya sendiri, boleh apabila di dalam target serta indikator yang berstandar global tersebut juga terdapat suatu perbedaan dalam implementasi sesuai negara masing-masing alias indikator dan juga target berstandar nasional. Mengapa begitu? Dikarenakan dalam proses pembuatan target serta indikator berstandar global tersebut, PBB itu membuatnya berdasarkan pembahasan general dan tidak memfokuskan kepada isu-isu permasalahan dan juga ciri khas seperti budaya, politik maupun ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara. Oleh karena itu, saya setuju apabila diperbolehkan adanya suatu perbedaan antara indikator serta target berstandar global dengan target serta indikator berstandar nasional. Untuk dari pernyataan saya tersebut adalah ada target indikator global poin 4B. Di situ disebutkan bahwa pada tahun 2020 dan seterusnya itu kalau bisa negara-negara maju itu memfasilitasi negara-negara yang berkembang ataupun negara-negara terbelakang dengan beasiswa. Akan tetapi hal tersebut berkebalikan dengan pemerintah Indonesia yang menerapkan program yang bernama beasiswa Developing Countries Partnership Program pada tahun 2019 lalu yang menargetkan orang-orang dari luar negara itu datang belajar ke Indonesia. Padahal seperti yang kita ketahui, Indonesia bukanlah negara maju. Akan tetapi negara Indonesia itu menerapkan program tersebut agar bisa menarik minat pelajar internasional untuk bisa datang belajar ke Indonesia, sekaligus memanfaatkan tersebut sebagai salah satu cara untuk mengembangkan pendidikan Indonesia di mata dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Azil atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi kembali? Izin menambah Iran? Silakan Esther. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, itu bisa terjadi. Sustainable Development Goals atau sasaran pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu kunci penting yang mendasari kerangka pembangunan di seluruh dunia saat ini. SDGs dihadirkan untuk menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia. Dari pengalaman era MDGs tahun 2000 sampai 2015, Indonesia ternyata belum berhasil menurunkan angka kematian ibu, akses kepada sanitasi dan air minum, dan penurunan prevalensi AIDS dan HIV. Sehingga dibentuk program pembangunan berkelanjutan untuk memperbaiki program era MDGs melalui SDGs. Target utama SDGs adalah mengentaskan kemiskinan, tapi Indonesia menggunakan penambahan yakni pembangunan manusia atau human development yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau social economic development, dan lingkungan yang besar atau environmental development berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik. Dari hal tersebut dapat disimpulkan boleh melakukan perbedaan target nasional dengan global asalkan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan. Sekian dari pendapat saya, terima kasih. Terima kasih Esther atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi kembali? Saya izin menanggapi. Silakan Vira. Ya, terima kasih. Menurut saya pertanyaan ini, saya tidak setuju dengan pertanyaan ini karena mengingat bahwa tujuan dari SDGs sendiri berlaku untuk universal ya. SDGs memandang bahwa semua negara memiliki PR untuk mengatasi berbagai permasalahan di dunia terkait pembangunan internasional, serta perlu bekerja sama untuk kebijakan bersama. Selain itu, pembuatan atau perencanaan SDGs ini juga dirumuskan bersama oleh lebih dari 100 negara dan disesuaikan dengan permasalahan negara masing-masing.
Sehingga menurut saya target-target global ini seharusnya sudah mencakup keseluruhan dan perlu diutamakan, serta diimplementasikan oleh setiap negara untuk keberlanjutan pembangunan internasional. Namun memang dalam penerapannya masih ada negara-negara yang belum menerapkan target global sebagai target nasionalnya juga karena menyesuaikan kapasitas dan tujuan masing-masing negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Vira atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi kembali? Saya izin menanggapi Orani. Silakan Adel. Terima kasih. Saya juga tidak setuju dengan pertanyaan ini, karena seperti yang sudah disebutkan, bahwasannya mendapatkan pendidikan yang layak sudah menjadi hakikat hak asasi setiap manusia. Dalam indikator global maupun nasional tidak boleh adanya perbedaan karena perlu menyesuaikan antara situasi dan kondisi yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Pada SGDS maupun menjamin bahwa seluruh pembelajar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain melalui pendidikan untuk membangun berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya perdamaian dan non-kekerasan, kewarganegaraan global, serta penghargaan terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan. Tidak dipungkiri bahwasannya dalam beberapa target mungkin terdapat perbedaan menyesuaikan dengan kemampuan dan dana yang ada, serta situasi kondisi di setiap negara berbeda. Namun, pada upaya untuk tidak melakukannya adanya perbedaan target harus tetap dilakukan, agar setiap negara atau negara-negara maju, berkembang ataupun kecil memiliki kesetaraan pendidikan yang sudah menjadi hak dasar atau atas warganya. Hal ini guna untuk mewujudkan generasi-generasi yang berkualitas dan dapat menjadi agent of change. Terima kasih. Terima kasih Adel atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi kembali? Jika tidak ada, kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Secara garis besar, menurut Anda hal apakah yang pemerintah Indonesia berusaha capai dalam SDGs nomor 4 ini? Izin menanggapi, Rani? Silakan, Lavin. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, dalam rangka mewujudkan SDG nomor 4 ini, yakni Quality Education, pemerintah Indonesia berusaha mencapai beberapa hal. Yang pertama yaitu pelaksanaan target nasional yang telah ditetapkan, antara lain pemenuhan hak seluruh siswa untuk menyelesaikan pendidikan primer dan pendidikan sekunder, peningkatan partisipasi pendidikan usia dini, peningkatan jumlah pendidikan berkelanjutan, dan juga peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Pemerintah Indonesia juga menyoroti kesenjangan yang ada dalam masyarakat, utamanya keterbatasan sekolah-sekolah tertentu untuk menyediakan fasilitas dan kualitas pendidikan yang layak, hambatan-hambatan seperti hambatan ekonomi dan hambatan geografis, dan juga sedikitnya partisipasi anak-anak penyandang disabilitas dalam pendidikan konvensional. Hal-hal ini dimasukkan ke dalam agenda pembangunan nasional dan dianggap sebagai hal yang sangat penting untuk diatasi dalam rangka mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas. Nah, untuk mewujudkan hal ini, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan lembaga PBB, seperti UNESCO dan UNICEF. Kerjasama ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi, sekaligus untuk meningkatkan keterampilan tenaga pendidik, para kepala sekolah, dan juga pejabat serta pengawas pendidikan. Organisasi masyarakat pun diikutsertakan untuk meningkatkan pelayanan bagi anak-anak yang termarginalkan atau membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih Lavini atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang menanggapi kembali? Izin menanggapi, Ran. Silakan Ilham. Oke, menurut saya inti dari capaian pemerintah Indonesia mengenai SDGs nomor 4 ini adalah agar masyarakat Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang bermutu dan setara. Agar mencapai pendidikan yang setara, pemerintah harus membuat target-target pada masing-masing kriteria dari pendidikan yang bermutu. Seperti misalnya pemerintah saat ini membuat program Kampus Merdeka yang digadang-gadang akan mengubah pola pendidikan tradisional di Indonesia dengan melepaskan peserta didik untuk mencoba masuk ke dunia profesional. Pemerintah harus membuat framework mengenai apa-apa saja yang ingin dicapai pemerintah pada program tersebut. Gitu. Di lain contoh lagi, pendidikan di Indonesia memiliki masalah
ketidaksetaraan pada fasilitas. Kayak seperti misal saja di Papua masih banyak sekolah-sekolah yang fasilitasnya kurang memadai dan bahkan bisa dibilang tidak layak gitu. Pemerintah harus membuat target-target apa saja yang perlu dibenahi dan bagaimana cara membenahi hal tersebut gitu. Terima kasih. Terima kasih Ilham atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi kembali? Jika tidak ada, kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Apakah progres kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai hal tersebut sudah benar? Mungkin izin berpendapat lagi, Rani. Silakan, Lavinia. Menurut saya sendiri, progres kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah cukup bagus. Pemerintah Indonesia telah menetapkan indikator serta target-target pembangunan di bidang pendidikan dengan baik. Misalnya, pemerintah menyadari bahwa ketersediaan sekolah, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, masih banyak yang terbatas, khususnya sekolah-sekolah luar biasa atau SLB. Sehingga, pemerintah mulai banyak membangun sekolah di daerah-daerah ini, serta berupaya untuk menyediakan fasilitas serta tenaga pendidik yang berkualitas. Bagi murid-murid yang kesulitan untuk bersekolah karena kendala geografis, pemerintah juga berusaha untuk memperbaiki akses dengan membangun atau memperbaiki jalan dan infrastruktur umum lainnya. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan program pencapaian pendidikan dasar untuk semua dan menyelenggarakan pendidikan dasar yang berkualitas, yang ditempuhnya antara lain melalui program bantuan operasional sekolah atau BOS yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Terima kasih. Terima kasih Lavinia atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi kembali? Izin menambahkan. Silakan, Vira. Ya, terima kasih. Saya setuju dengan Lavinia. Menurut saya progres dari kebijakan pemerintah sudah benar. Secara umum ada 3 masalah utama pendidikan kita, yakni kualitas, pemerataan aksesibilitas, serta relevasi. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah pemerataan dan aksesibilitas sudah mulai dikurangi melalui program-program seperti Guru Garis Depan, Indonesia Mengajar, pendidikan di daerah terpencil, terluar, dan terdepan. Sebagai contoh lain, kebijakan pemerintah mengenai pemerataan pendidikan sudah dimulai dengan program pendidikan untuk semua atau Education for All. Program ini bertujuan tidak hanya untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan memberikan kesempatan bagi seluruh warga untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik, tetapi juga menuntut kemampuan pendidik untuk memahami pentingnya pendidikan yang berkualitas untuk keberlanjutan pembangunan nasional. Program ini juga menuntut lembaga pendidikan untuk membangun nilai-nilai luhur untuk kualitas SDM yang lebih baik di masa depan. Dalam menjalankan kebijakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah melengkapi setiap kebijakan pendidikan nasional dengan konsep berpikir kritis tentang keseimbangan 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Jadi menurut saya kebijakan pemerintah terkait dengan tujuan SDGs mengenai quality education sudah benar. Terima kasih. Terima kasih Vira atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi kembali? Saya izin menyanggah, Aurani. Silakan, Linda. Baik, menurut saya ada beberapa hal di mana progres kebijakan pemerintah dalam kebijakan di dunia pendidikan belum menemui titik terang untuk mencapai SDGs keempat tersebut. Jika dicermati, saya lebih ingin fokus pada sistem pendidikannya. Sistem pendidikan di Indonesia yang berdasarkan kebijakan pemerintah yang saat ini telah diterapkan belum semuanya terorientasi pada masa depan. Mengutip dari pidato Pak Anies, yang mana sistem pendidikan masih lekat dengan model pembelajaran masa lalu yang sudah kuno, jika kita bandingkan perbedaan pembelajaran tempo dulu hingga saat ini. Semua guru mengajar dan siswa mengiyakan. Semua guru mengajar agar siswanya memahami seperti apa yang diharapkan oleh kurikulum yang cenderung kaku. Padahal, tidak semua siswa memiliki potensi yang sama. Sejak dulu memang guru mengajarkan untuk menguasai teknologi. Tetapi mengapa saat ini juga telah diajarkan teknologi, namun siswanya masih belum berkembang seperti di negara maju. Yang harus wajib mengisi, selain itu juga ada kualifikasi ujian, yang mana wajib mengisi jawaban di atas kertas. Maka dari itu di Indonesia ada sedikit hambatan untuk mewujudkan poin SDGs keempat yang berbunyi
pada tahun 2030 secara substansial meningkatkan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Bagaimana bisa diwujudkan? Karena sistem pendidikannya pun belum berorientasi pada masa depan generasi muda. Yang mana generasi muda butuhkan saat ini adalah pendidikan formal yang bukan hanya sekedar berteori saja, tetapi lebih disertai pengasahan keterampilan masing-masing anak. Namun secara realita, hal tersebut memang benar nyatanya lulusan SD, SMP, SMA, dan SMK yang memutuskan untuk bekerja hanya mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang relatif rendah. Pemerintah perlu memberikan solusi, seperti yang dikatakan oleh Ilham sebelumnya di awal, perlu adanya metode pembelajaran yang disesuaikan kepada siswa agar siswa ini bisa tergali potensinya dengan tidak digeneralisasikan potensi tersebut berdasarkan kurikulum tersebut, namun lebih dispesifikasikan sesuai dengan kemampuan siswanya. Terima kasih. Terima kasih Linda atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi kembali? Ran izin menanggapi, menambahkan Linda dari Linda. Oke. Silakan Han. Oke, berbicara mengenai progres serta kebijakan untuk mencapai akses pendidikan yang layak masih dapat diperdebatkan, walaupun pemerintah sudah berupaya untuk membuat akses pendidikan agar lebih bermutu dan setara, tetapi pada kenyataannya masih jauh dari kata kesetaraan. Permasalahan ini bukanlah permasalahan yang baru gitu. Permasalahan ini sudah ada sejak lama. Kita bisa membandingkan kualitas pendidikan di daerah perkotaan dibanding dengan pendidikan di daerah pelosok. Gap antara pendidikan di perkotaan dan pelosok sangatlah besar. Pada permasalahan ini masih belum terlihat progres yang signifikan apakah pendidikan Indonesia di pelosok sudah mendekati kata setara dengan pendidikan di daerah perkotaan gitu. Masih banyak yang harus dievaluasi dari cara kerja pemerintah mengenai permasalahan pendidikan di pelosok gitu. Terima kasih. Terima kasih Ilham atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi kembali? Jika tidak ada, mari kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Apabila belum sesuai menurut Anda, langkah apa yang perlu pemerintah Indonesia ambil ke depannya dan mengapa? Bisa menanggapi, Ran? Silakan, Esther. Terima kasih. Pada masa sekarang, kualitas pendidikan perlu diperhatikan dan diperbaiki karena pemicu berkembangnya suatu bangsa adalah pendidikan. Langkah-langkah yang perlu pemerintah Indonesia ambil ke depannya untuk peningkatan kualitas pendidikan ialah pengajaran dilakukan oleh guru-guru profesional di bidangnya, menggunakan media dan metode belajar yang relevan, melakukan evaluasi bulanan, melakukan studi komparatif, pelatihan, dan workshop pendidikan, serta memberikan motivasi pendidikan intelektual dan emosional harus berjalan seimbang, menjalin relasi baik dengan wali murid, mengatur manajemen sekolah dengan baik, serta peningkatan kedisiplinan harus lebih diutamakan. Maka solusi tersebut ialah dari masalah-masalah pendidikan untuk peningkatan kualitas sistem pendidikan, karena pendidikan merupakan hal yang paling dibutuhkan oleh setiap orang. Terima kasih. Terima kasih Esther atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi lagi? Saya ingin menanggapi ini. Silakan Azil. Baik, saya ingin menambahkan pendapat dari Asta, yaitu untuk kedepannya pemerintah haruslah bersikap adaptif terhadap segala permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Walaupun masih banyak referensi yang tersedia dari sistem pendidikan di luar negeri, akan tetapi Indonesia haruslah memiliki metode tersendiri yang efektif untuk dapat diterapkan di iklim pendidikan Indonesia. Dan metode yang efektif tersebut dapat dicapai apabila pemerintah Indonesia itu menyesuaikannya dengan segala budaya, segala perilaku anak-anak, dan juga segala suatu permasalahan sosial ke dalam sistem pendidikannya tersebut. Selanjutnya, pemerintah juga harus meletakkan fokus yang lebih kepada permasalahan pendidikan ini, karena akan sangat sulit apabila pemerintah pecah fokusnya dalam menangani masalah ini. Permasalahan gap antara kualitas pendidikan di perkotaan dan di pedesaan akan selalu ada apabila pemerintah pecah fokus di dalam menangani masalah tersebut. Dan terlebih lagi haruslah terdapat suatu pihak yang sangat saya sarankan itu berasal dari pemerintah pusat untuk mengontrol segala perkembangan yang
perkembangan di aspek bidang pendidikan tersebut, dikarenakan apabila pemerintah pusat tersebut hanya menyerahkan permasalahan yang ada di pendidikan daerah kepada pemerintah daerah tanpa mengevaluasinya, tanpa mengontrolnya, dan tanpa membantunya, maka kualitas dan juga gap antara kualitas tersebut masih akan terjadi ke depannya apabila pemerintah di pusat tersebut tidak membantu pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Azil atas tanggapannya. Kita telah sampai pada pertanyaan terakhir. Apabila target secara nasional tersebut telah dapat tercapai sesuai indikatornya yang sesuai, menurut Anda dampak apakah yang akan timbul dari hal tersebut dan apa kaitannya dengan pembangunan di Indonesia? Baik, saya ingin menanggapi ini. Silakan Azil. Baik, jadi menurut saya apabila isu SDGs nomor 4 ini yaitu quality education itu dapat tercapai segala indikator serta targetnya yang sesuai, menurut saya akan sangat berdampak positif kepada negara Indonesia itu sendiri ke depannya dan juga di masa sekarang. Mengapa bisa dibilang begitu? Dikarenakan pada tahun 2045 nanti banyak peneliti, banyak pihak dan juga banyak orang yang telah memprediksi bahwa kita itu akan mengalami suatu loncatan penduduk yang dimana pada tahun 2045 itu akan banyak sekali generasi muda, generasi produktif yang berada di usia tahap produktif, mereka itu bisa berinovasi, mereka itu bisa berkreasi, dan apabila perkembangan perbaikan pendidikan tersebut tidak dilakukan dari sekarang, maka Indonesia haruslah kehilangan generasi emas kita pada tahun 2045 nanti. Dan tentu saja kita ini sebagai generasi yang bisa dibilang sebagai generasi emas tersebut tidak ingin kehilangan kesempatan tersebut untuk berkontribusi secara langsung kepada Indonesia, dan juga tentunya semua pihak di Indonesia itu tidak mau harus menunggu puluhan atau bahkan ratusan tahun lagi untuk generasi emas Indonesia itu lahir berikutnya. Selain itu, dengan peningkatan dan pencapaian target serta indikator yang ada di SDGs nomor 4 itu yaitu quality education, tersebut dapat meningkatkan kualitas SDM, dan tentu saja apabila kualitas SDM di Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia itu dapat meningkat, dapat semakin baik di dalam segala aspek yang mereka inginkan, maka kesempatan pemerintah Indonesia itu untuk melakukan pembangunan itu semakin tinggi, dikarenakan di pembangunan tersebut ada namanya faktor manusia, di mana manusia tersebut juga dilibatkan di dalam pembangunan tersebut. Dan tentu saja pemerintah Indonesia dan juga semua kita ini ingin sekali bisa berkontribusi terhadap pembangunan itu, dan tentu saja kita itu juga ingin meminimalisir ketergantungan kita terhadap penggunaan tenaga kerja asing yang seringkali digunakan oleh pemerintah Indonesia pada masa sekarang. Dan juga di sini saya ingin meng-highlight bahwa pembangunan yang terjadi itu tidak hanya pembangunan yang berupa pembangunan gedung, akan tetapi pembangunan di dalam aspek seperti peningkatan literasi, pembangunan keilmuan dan lain-lain juga bisa dikembangkan apabila Indonesia itu memiliki SDM yang relevan serta berkualitas di dalam bidang tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Azil atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi kembali? Saya ingin sedikit menambahkan, Rani. Silakan, Felika. Ya, jadi sedikit menambahkan dari pernyataan Azil, saya setuju apabila semua target telah tercapai, maka akan memberikan dampak yang sangat bagus untuk pembangunan di Indonesia. Pembangunan di Indonesia akan semakin terjamin karena dapat dipastikan bahwa semua pelajar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan lanjutan, termasuk diantaranya melalui pendidikan untuk pembangunan dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, mempromosikan kebudayaan damai dan tanpa kekerasan, dan warga negara global menghargai keberagaman budaya dan kontribusi budaya pada pembangunan berkelanjutan. Itu saja, Rani. Baik, terima kasih Felika atas tanggapannya. Saya akan simpulkan diskusi kita hari ini.
Maju atau tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan sehingga ia menjadi indikator maju atau mundurnya suatu bangsa. Melalui pendidikan, sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelijensi, dan skill, serta pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Inti dari capaian pemerintah Indonesia mengenai SDGs nomor 4 adalah agar masyarakat Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang bermutu dan setara. Agar mencapai pendidikan yang setara, pemerintah harus membuat target-target pada masing-masing kriteria dari pendidikan yang bermutu. Berdasarkan arahan dari Forum PBB yang telah disepakati pada tanggal 2 Agustus 2015, tujuan pendidikan akan menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era Sustainable Development Goals hingga 2030 nanti. Kita telah sampai pada sesi penutup. Demikianlah diskusi kita pada hari ini mengenai orientasi fokus pencapaian SDGs Indonesia. Saya selaku moderator memohon maaf jika terdapat kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman pada diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.